Ayumi menatap keluar jendela apartemen keluarganya yang tinggi. Lampu-lampu kota Tokyo berkilauan di bawah. Pemandangannya sungguh menakjubkan, tapi hati Ayumi kosong. Ia hidup dalam kemewahan. Lemarinya penuh baju mahal. Ia makan di restoran-restoran terbaik. Namun ada sesuatu yang hilang. Orang tua Ayumi adalah pebisnis sukses. Mereka selalu sibuk. Mereka memanjakan Ayumi dengan barang-barang mewah, tapi mereka tidak bisa memberinya satu hal yang ia dambakan, waktu dan perhatian mereka. Ayumi merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Hari-harinya teratur dan menyesakkan. Ia bersekolah di sekolah swasta elit. Jadwalnya penuh dengan guru les dan kegiatan ekstrakurikuler. Semua itu dirancang untuk membentuknya menjadi putri yang sempurna. Tapi Ayumi tidak punya suara dalam hidupnya sendiri. Beban harapan keluarganya menekannya. Mereka telah merencanakan jalan hidupnya, menuju universitas bergengsi dan karier di dunia bisnis. Ayumi merasa tersesat. Ia merindukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang nyata. Suatu sore, Ayumi menemukan sebuah kotak tersembunyi di loteng. Di dalamnya, ia menemukan seikat surat dan foto lama. Surat-surat itu ditujukan kepada orang tuanya. Surat-surat itu bercerita tentang sebuah desa kecil di Indonesia. Sebuah foto menarik perhatiannya. Foto itu menunjukkan pasangan yang tersenyum menggendong seorang bayi perempuan. Dengan tangan gemetar, Ayumi membaca surat-surat itu lebih teliti. Ia menemukan kebenaran yang mengubah hidupnya. Ia diadopsi. Pasangan di foto itu adalah orang tua kandungnya. Mereka menyerahkannya untuk diadopsi karena kemiskinan. Dunia Ayumi berputar. Ia selalu merasa ada jarak dengan keluarganya. Sekarang ia mengerti alasannya. Berbagai emosi meluap dalam dirinya. Kebingungan, kemarahan, tetapi juga rasa lega yang aneh. Ayumi tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus menemukan orang tua kandungnya. Ia harus mempelajari akarnya. Ia harus keluar dari sangkar emas yang telah lama memenjarakannya. Ayumi memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Udara lembab menyelimuti Ayumi saat ia turun dari pesawat di Indonesia. Pemandangan dan suara-suara di sekitarnya sangat berbeda dari modernitas Tokyo yang ramping. Setelah perjalanan panjang, ia akhirnya sampai di desa yang disebutkan dalam surat-surat itu. Sebuah desa kecil di tengah sawah yang hijau. Kehidupan di desa itu sederhana dan tenang. Penduduk desa hidup selaras dengan alam. Hari-hari mereka diisi dengan bertani, memancing, dan berkumpul bersama. Sangat kontras dengan kehidupan Ayumi yang serba cepat di Tokyo. Ayumi merasa cemas sekaligus bersemangat. Ia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Penduduk desa ramah dan ingin tahu. Mereka menyambutnya dengan senyum hangat dan tatapan penasaran. Meskipun ada kendala bahasa, Ayumi bisa merasakan kebaikan mereka. Ia tahu ia telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Ini adalah tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, di mana ia bisa menemukan jati dirinya. Ayumi menemukan orang tua kandungnya, yang kini ia panggil ibu dan bapak, tinggal di sebuah rumah panggung kayu sederhana. Wajah mereka, yang terukir garis-garis kerja keras dan waktu, berbinar gembira saat melihatnya. Meskipun sulit mengungkapkan dengan kata-kata, pelukan mereka berbicara banyak. Kehidupan di desa sangat berbeda dari kehidupan mewah Ayumi sebelumnya. Ia tidur di atas tikar anyaman di lantai. Ia membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ia belajar memasak masakan tradisional Indonesia di atas api terbuka. Awalnya Ayumi kesulitan beradaptasi. Ia merindukan kenyamanan hidup lamanya. Tapi perlahan-lahan, ia mulai menghargai kesederhanaan hidup di desa. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, rasa buah segar, suara tawa anak-anak, keindahan matahari terbenam di atas sawah. Ayumi belajar untuk hidup di masa sekarang. Ia melepaskan kekhawatirannya tentang masa depan. Ia menemukan kedamaian yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia akhirnya bebas dari harapan-harapan yang selama ini membebaninya. Bagian 5, pertemuan tak terduga. Ayumi bertemu Arif. Suatu siang yang cerah, saat menjelajahi desa, Ayumi bertemu sekelompok anak-anak yang bermain di tepi sungai. Di antara mereka ada seorang pemuda bernama Arif. Ia memiliki mata yang ramah dan senyum yang lembut. Ia berbeda dari pemuda desa lainnya. Arif adalah seorang seniman. Ia memiliki bakat untuk menangkap keindahan alam dalam lukisannya. Ia tertarik pada jiwa Ayumi yang tenang dan rasa hausnya akan petualangan. Ia melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Ayumi, sesuatu yang mengingatkannya pada luasnya lautan dan misteri bintang-bintang.
Arif menjadi pemandu Ayumi untuk menjelajahi desa dan sekitarnya. Ia menunjukkan air terjun tersembunyi dan candi-candi kuno. Ia mengajari Ayumi tentang flora dan fauna setempat. Ia berbagi kecintaannya pada budaya dan tradisinya dengan Ayumi. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, ikatan di antara mereka semakin kuat. Mereka menemukan ketenangan dalam kebersamaan satu sama lain. Mereka berbicara berjam-jam, berbagi mimpi, ketakutan, dan harapan untuk masa depan. Ayumi merasa tertarik pada semangat hidup Arif dan hubungannya yang erat dengan akar budayanya. Bagian 6, benturan budaya, harapan keluarga dan urusan hati. Kabar tentang keberadaan Ayumi akhirnya sampai ke telinga orang tua angkatnya di Tokyo. Mereka panik dan khawatir. Mereka terbang ke Indonesia, bertekad untuk membawanya pulang. Kedatangan mereka di desa menimbulkan kehebohan. Perbedaan antara gaya hidup mereka yang kaya dan kehidupan sederhana penduduk desa sangat mencolok. Orang tua angkat Ayumi memohon padanya untuk kembali ke Tokyo. Mereka menjanjikan apapun yang ia inginkan. Mereka berpendapat bahwa desa bukanlah tempat yang tepat untuknya. Mereka takut ia menyia-nyiakan masa depannya. Di saat yang sama, keluarga Arif memiliki harapan mereka sendiri. Mereka selalu membayangkan Arif menikah dengan gadis dari desa, seseorang yang mengerti cara hidup mereka. Mereka waspada terhadap Ayumi dan gaya hidupnya yang kebarat-baratan. Ayumi merasa terjebak di antara dua dunia. Ia mencintai orang tua angkatnya dan kehidupan yang telah mereka berikan untuknya. Tetapi ia juga telah terikat dengan kehidupan barunya di desa dan dengan Arif. Ia harus membuat pilihan. Bagian 7. Pilihan sulit, Tokyo atau desa. Beban keputusan itu sangat membebani Ayumi. Malam-malam tanpa tidur dihabiskan untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Ia berjalan menyusuri pematang sawah, mencari ketenangan dalam pelukan alam. Suara angin yang berdesir di antara dedaun membisikkan kemungkinan, tetapi tidak memberikan jawaban yang jelas. Ayumi meminta nasihat dari ibu dan bapak. Mereka mendengarkan dengan sabar saat ia mencurahkan isi hatinya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa yang terpenting adalah mengikuti kata hatinya. Mereka mengingatkannya bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam. Ia memikirkan Arif dan masa depan yang bisa mereka bangun bersama. Ia memikirkan anak-anak desa dan harapan yang ia lihat di mata mereka. Ia memikirkan kepuasan yang ia rasakan saat merawat kebun kecilnya. Ayumi menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah harta benda, tetapi kekayaan pengalaman, kekuatan hubungan, dan kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Ia tahu ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Ia telah menemukan sesuatu yang berharga di desa ini, sesuatu yang tidak ingin ia lepaskan. Bagian 8. Penerimaan dan awal yang baru, membangun jembatan. Dengan hati yang berat tetapi semangat yang teguh, Ayumi memberitahu orang tua angkatnya bahwa ia telah memutuskan untuk tinggal di desa. Mereka kecewa, tetapi mereka juga melihat betapa bahagianya ia sekarang. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa memaksanya untuk menjalani kehidupan yang tidak ia inginkan. Perlahan-lahan, penerimaan menggantikan kekecewaan mereka. Mereka melihat dampak positif yang Ayumi berikan pada desa. Mereka menyaksikan cinta dan rasa hormat yang ia bagi dengan Arif. Mereka mulai memahami dan menghargai kehidupan sederhana namun mendalam yang telah ia pilih. Orang tua angkat Ayumi menggunakan kekayaan dan koneksi mereka untuk memberi manfaat bagi desa. Mereka mendanai pembangunan gedung sekolah baru. Mereka membantu membawa air bersih dan listrik ke daerah-daerah terpencil. Mereka membangun jembatan antara dua dunia yang dulunya tampak begitu jauh. Keluarga Arif juga mulai menerima Ayumi. Mereka melihat kebaikan hatinya, etos kerjanya, dan keinginannya yang tulus untuk menjadi bagian dari komunitas mereka. Mereka menyaksikan cinta dan rasa hormat antara dirinya dan Arif. Bagaimana perbedaan mereka tampaknya saling melengkapi daripada memisahkan mereka. Bagian 9. Menemukan kebahagiaan, berjalan menuju matahari terbenam. Matahari mulai terbenam, menghasilkan bayangan panjang di atas sawah. Udara dipenuhi dengan suara alam yang bersiap untuk malam. Ayumi dan Arif berjalan bergandengan tangan di sepanjang jalan setapak yang sempit. Tawa mereka menggema di keheningan. Mereka telah menghadapi tantangan mereka secara langsung, menavigasi perbedaan budaya dan harapan keluarga dengan anggun dan tekad. Cinta mereka semakin kuat melalui kesulitan. Mereka telah menemukan kebahagiaan,
bukan dalam mengejar kekayaan atau status, tetapi dalam kesederhanaan hidup mereka bersama. Ayumi memandang Arif, wajahnya diterangi cahaya keemasan matahari terbenam, dan merasakan rasa syukur yang mendalam. Ia telah sampai pada titik akhir perjalanannya, menemukan akarnya, tujuannya, dan cinta yang melampaui batas dan harapan. Saat mereka berjalan menuju Cakrawala, ia tahu bahwa perjalanan mereka bersama baru saja dimulai.